Goncangan pandemik COVID-19, sebagian orang melihat itu adalah penderitaan, ketakutan, dan kehancuran. Sesungguhnya goncangan itu diizinkan Tuhan untuk membawa kebaikan bagi kita. Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tuhan akan menggoncangkan semua yang dapat digoncangkan. Namun ada yang tidak tergoncangkan, yaitu gereja Tuhan atau tubuh Kristus, iman kita di dalam Dia, dan firman Allah yang kekal. Lewat goncangan COVID-19 ini, kita mengalami kebaikan, yaitu 5P. Apakah itu? P1, pertobatan. Ketika semua keadaan aman dan lancar, orang-orang tidak ingat Tuhan. Namun lewat pandemik ini, orang-orang merasa tidak berdaya, rapuh, mulai mencari hal-hal kekekalan dan bertobat. Allah tidak ingin seorang pun binasa. Pintu anugerah masih terbuka. Mari bertobatlah. Orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, menerima hidup yang kekal. P kedua, perubahan. Semua tatanan di dunia ini mengalami perubahan. Ada working from home, ada protokol kesehatan, dan ada new normal life atau kondisi normal yang baru. Para ayah menjadi imam dalam ibadah di rumah. Semua usaha harus dijalankan dengan lebih kreatif, open-minded, dengan kerja keras. Orang yang tidak mau berubah akan tertinggal. Pandemik COVID memaksa kita harus mau berubah. Berubah untuk kemajuan dan berubah untuk kebaikan. P3, pemulihan. Fungsi keluarga dan fungsi gereja sedang dipulihkan. Gereja tidak sekedar gedungnya, tetapi gereja adalah Anda dan saya, orang-orang percaya. Kemana Anda melangkah, itulah gereja. Ibadah tidak hanya hari Minggu pagi, tetapi hari Senin sampai Minggu, dari pagi sampai malam. Gereja menjadi garam dan terang dalam kegelapan. Bersyukurlah, kita sedang dipulihkan. P keempat, pemisahan. Pandemi COVID ini akan membedakan mana Kristen yang sejati, yaitu mereka yang mencari Tuhan sungguh-sungguh walau menderita, dan mana Kristen yang ikut-ikutan, yaitu yang hanya mencari berkat dan mukjizat. Masa kesusahan atau penderitaan tidak hanya memurnikan motivasi kita dalam mengikut Tuhan, tetapi menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Mempelai wanita Kristus, yaitu saudara dan saya, gerejanya sedang disiapkan, sedang dimurnikan dan dikuduskan agar kita siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Masa ini adalah kesempatan untuk membenahi diri. Gandum dan lalang memang dibiarkan bertumbuh bersama, namun suatu saat nanti akan dipisahkan. Gandum, yaitu orang percaya, akan dikumpulkan, sementara yang lalang akan dibakar dan dibuang. P kelima, peningkatan. Orang berkata penghasilan menurun, aktivitas menurun, peluang untuk bisnis menurun. Iblis pun berkata, sejak COVID-19, gereja sudah tutup, gereja melemah. Justru sebaliknya, kapasitas dan daya tahan kita semakin meningkat. Ketergantungan kita kepada Tuhan dan iman kita semakin meningkat. Pengaruh kita semakin meningkat. Dan iblis salah total. Justru sekarang setiap rumah orang Kristen berfungsi jadi gereja, di mana ibadah dan doa-doa dinaikkan. Iman kita sedang mengalami puncak pertumbuhannya justru di pandemi COVID-19 ini. Jemaat mula-mula justru ketika mengalami aniaya yang berat, melarikan diri terpencar ke seluruh kota, keluar dari Yerusalem. Itulah cara Tuhan meningkatkan mereka dari 11 orang menjadi 120 orang, 3.000 orang, 5.000 orang, dan akhirnya Injil diberitakan sampai ke seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita doakan agar pandemik ini segera berlalu, namun persiapkan diri, sebab goncangan ini sesungguhnya membawa kebaikan buat semua kita, orang-orang yang dikasihinya. Tasted and I've seen, and there is nothing else for me. Whoa, all I want is you.
you.